Nah, siang ini Rute TPM sudah sampai di area keberangkatan nih, departure. Stasiun Halim, KCIC. Ada juga area UMKM nih teman-teman, binaan dari PNM dan KAI. Ada juga Sarinah ya teman-teman. Ada juga mesin tiket. Rute TPM terus terang belum pernah memakai KCIC ini ke Bandung ataupun sebaliknya. Dan kabarnya kalau lihat dari mesin pencari dari tiket, Rute TPM sempat menggunakan Lipin Mandiri sebagai salah satu channel pemasaran dari tiket. Dinamis ya nilai dari fare-nya, tidak fix sehingga sesuai dengan jam keberangkatan ataupun waktu peak season ya, baik untuk tiket ekonomi, bisnis maupun eksekutif ya. Nah, ini area penumpang nih teman-teman. Jadi ada pengecekan security baggage seperti di bandara ya. Ada juga tenan-tenan yang berada di lobi menuju ke berangkatan. Dan di dalam ada long untuk menunggu jam keberangkatan setelah pengecekan ya. Ini area tenan-tenannya nih teman-teman. Ada apung, ada ayam penyet, Texas chicken, ada juga ramen. Mesin tiket service unavailable. Kenapa? Tidak bisa dipakai? Coba yang lain. Jadi sebenarnya sudah channelnya macam-macam ya untuk delivery dari tiket. Seperti hanya PT KAI, ada KAI Akses, juga melalui berbagai channel retail ya, perbankan juga, mobile banking. Kita intip dari luar ya, seperti apa suasana di Long KCIC Halim. Nah, arrival nih untuk kedatangan. Jadi beda pintu ya teman-teman. Nah, di sisi barat nih ada Bodypack Eagle Tropical Adventure. Ini gel untuk penyuka luar ruang nih teman-teman. Ini area kedatangan. Jadi ke arah barat ya. Ada Alfa. Ada juga ATM Jewelry di area kedatangan. Kedatangan 2. Nah ini ya, exit gate-nya. US Experience Lounge. Masih ada bahasa-bahasa China-nya nih. CRRC, salah satu konsorsium dari China-nya ya, termasuk juga China Railway. Arrival 1. Jadi ada 1, 2, ada 3 arrival di sekitar sisi barat nih teman-teman. Nah ini integrasi moda dengan taksi ya, dan kendaraan online sepertinya ya, yang berada di sisi utara dari stasiun Halim, yang mengarah ke barat nantinya barangkali ke Jalan MT Haryono ya, ke Jalan Panjaitan. Di sisi barat ada bypass. Coba kita ke toilet, seperti apa toiletnya. Ini penampakan Wush Aren Latte. Jadi sesuai dengan temanya Wush. Mana coba ada Wushnya nggak di sini? Oh iya nih ada. Ada Wushnya. 2 tahun Wush. Have an nice day. Nah ada juga produk baru nih, Kaluli Arabica Pro. Sejenis es krim kopi dengan jenisnya Arabica kopi. Rp20.000. Nah ini penampakannya nih, Kaluli Arabica Pro. Kita coba ya.
Oh, masih cukup keras nih, masih beku. Kita tunggu sejenak. Masih cukup keras nih, kita tunggu aja dulu. Masih beku. Keterangan intern moda integration Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Jadi ada 4 stasiun ya, terminasi Halim dan terminasi Tegaluar Summarecon. Berikut keterangan mengenai moda yang mensupport setiap stasiunnya. Suasana di lobi keberangkatan lantai dasar. Itu tanggal 15 Oktober 2025 pukul 12 lewat. Connection bus integrasi ini teman-teman ke bandara dari stasiun KCIC Halim. Dari problem yang menghinggapi WUS atau kereta cepat Indonesia Cina ini, sebenarnya dari beberapa hari terakhir kita bisa mengambil pelajaran bahwa barangkali bisnis memang harus dipenuhi ya, kerjasama antar badan usaha ataupun BUMN di kedua negara Cina dan Indonesia. Semoga saja tidak menyelisihi ya, tidak harus APBN ikut lagi dalam bentuk injek modal lagi ya teman-teman, terutama untuk pembayaran kewajiban berupa bunga utang dan pokok utang. Nah, besarnya biaya investasi yang hingga ratusan triliun untuk jarak rute yang cukup pendek antara Halim ke Tegaluar yang kurang lebih mungkin 140 km menjadi pelajaran berharga ya. Sejauh mana kebutuhan itu ada atau sudah terpenuhi oleh infrastruktur yang existing seperti KA Parahyangan, Argo Parahyangan. Jadi teknologi yang terbaru tentu saja memang kita butuhkan, namun sebaiknya barangkali harus penuh kebijaksanaan ya. Sejauh mana feasibility study dilakukan dan dipatuhi, dan hitung-hitungan arus kas untuk pembayaran utang yang cukup besar, 75% dari nilai investasi proyek yang akan menjadi berat untuk menutup biaya operasional dan kelangsungan dari operasional KCIC atau WUS ini teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar ada, tapi juga bagaimana sustainability dan keberlangsungan dari operasional WUS tersebut. Semoga menjadi pelajaran untuk rejim yang akan datang dalam mengelola atau menyalurkan pembiayaan ya terhadap infrastruktur yang memang apakah keinginan, kebutuhan, ataupun mendesak ya. Jadi pilihan-pilihan itu harus dilakukan secara bijaksana, terutama dalam kerangka penggunaan uang negara ataupun uang masyarakat untuk keperluan bisnis to bisnis ini. Jangan sampai terjebak berkali-kali ya teman-teman. Sehingga bisnis yang sudah existing seperti PT KAI harus terbebani untuk operasionalnya dalam pembiayaan atau pembayaran hutang yang terus saja argonya sudah berjalan ya teman-teman. Penampakan lobi WUS stasiun Halim, lobi kedatangan untuk penumpang yang akan berangkat di lobi selatan nih teman-teman. Sementara ketibaan dari Tegaluar berada di sebelah utara, di mana ada shuttle bus, ada Transjakarta, ada taksi yang mengarah ke luar dari stasiun Halim ini. Termasuk juga ada Damri ya di sebelah timur dari stasiun Halim. Nah, kalau melihat dari karakter penumpangnya, sepertinya memang ada karakter wisatawan ya. Termasuk juga barangkali mereka yang berdinas ya,
barangkali dinas ke Bandung. Tapi sejauh mana frekuensinya ya teman-teman untuk mengejar traffic dari target sekitar 30.000 penumpang per hari, baik ke Jakarta maupun sebaliknya. Jadi tantangan nih buat PSBI ya, Konsorsium BUMN Indonesia yang mengelola WOS atau Kereta Cepat Indonesia China. Jadi mau dibayar oleh APBN atau melalui kas PT KAI atau bagaimana? Karena memang sepertinya pendapatan atau penerimaan dari tiket ataupun penerimaan secara keseluruhan untuk KCIC ini belum bisa menutup operasional ataupun pembayaran bunga serta pokok utang ya, yang tentu saja harus sudah berjalan sepertinya ya. Dimana CDB, Sina Development Bank yang membiayai 75% dari biaya investasi bus trayek Halim dan Tegaluar. Nah teman-teman, hari ini hari Rabu 15 Oktober 2025, TTPM sudah sedikit mengeksplor mengenai LRT Jabodebek dan mengeksplor suasana di stasiun Halim KCIC. Ini kita kembali ke LRT Jabodebek ya, dimana masing-masing sudah 2 tahun ya berusia operasional dari KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina, dan juga LRT Jabodebek. Sejauh ini kalau TTPM perhatikan, semuanya berjalan normal sejauh ini ya. Namun tentu saja yang harus kita lihat masa depan dari masing-masing moda tersebut. Apakah KCIC akan sustainable, bisa berlanjut terus dengan kerugian yang sejauh ini sudah timbul dari tahun 2024 dan 2025 yang sedang berjalan. Sementara LRT Jabodebek, kalau data yang perhatikan memang ini cukup baik ya, dalam pengertian moda yang memang dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan. Adapun kereta cepat WUS, 2TP masih agak menyaksikan sustainability-nya akan ada, terutama bila mana biaya operasional atau dari penerimaan pendapatan tiket tidak cukup untuk menutup biaya operasional dan juga kewajiban bunga dan cicilan utang. Jadi kita lihat nih sejauh mana dan antara akan menyelesaikan dilema yang cukup kompleks ya teman-teman. Nah ini kita coba lihat nih, ada bus yang akan arrive, tiba di stasiun Halim. Kita nantikan ya. Jadi problem bus ini bukan soal berjalan atau tidak, tapi terpenuhi tidak penerimaan dari pendapatan yang akan menjadi modal untuk pengembalian utang ke CDB, Sina Development Bank, yang menjadi 75% dari biaya investasi WOS.